Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 315, sklerosis lateral amiotrofik. Raut wajah Morgan Wu sedikit berubah. Dia merasa masalah ini sedikit serius, jadi dia bertanya dengan cepat. Dr. Kin, tolong bicarakan dengan jelas. Thomas Kin berkata. Denyut nadimu menurun dan alasan denyut nadi menurun dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah energi Qi di dalam tubuhmu sangat banyak, sehingga menyebabkan nadimu tenggelam. Yang kedua adalah kegagalan energi Qi untuk bergerak, sehingga darahmu tidak bisa bergerak dengan lancar dan menyebabkan nadimu tenggelam. Sejauh yang kukira, kamu termasuk jenis yang kedua. Apa yang dikatakan Thomas Kin terlalu terminologi, Morgan Wu sedikit tidak mengerti. Thomas Kin kembali berkata, sederhananya, meskipun kondisi denyut nadimu sangat baik, tetapi sebenarnya darah di tubuhmu terlalu lemah untuk mengalir keluar. Jadi hanya dapat bertahan di posisi intimu, sehingga menyebabkan denyut nadimu menjadi sangat kuat, padahal sebenarnya, anggota tubuhmu mulai bermasalah. Morgan Wu merasa bahwa apa yang dikatakan Thomas Kin sangat masuk akal. Dia selalu merasa ada yang salah dengan dirinya, tetapi dia percaya bahwa gejala-gejala ini bisa terjadi karena usianya sudah tua, tetapi sekarang tampaknya tidak seperti itu. Thomas Kin berkata, menurut dugaanku, inti dari tubuhmu tersumbat, sehingga mengakibatkan aliran darahmu terhambat dan hambatan ini irreversibel. Tangan dan kakimu akan mati rasa, ototmu akan melemah dan mungkin kamu akan jatuh pingsan juga. Gejala ini disebut dengan sklerosis lateral amiotrofik dalam pengobatan Tiongkok dan pengobatan Barat. Apa? Pupil Morgan Wu bergetar, dia segera berdiri. Dia tentu saja pernah mendengar tentang sklerosis lateral amiotrofik. Ini adalah salah satu penyakit yang sulit disembuhkan dan belum ada obatnya di dunia. Bahkan penyebab penyakitnya belum pernah diteliti. Jika menderita penyakit ini, maka akan sangat sulit untuk disembuhkan. Dr. Kin, apakah ada obatnya? Thomas Kin terdiam sejenak. Ada. Tetapi bahan obatnya sangat sulit untuk ditemukan. Ini semua tergantung pada keberuntungan. Aku akan memberimu resep pengobatannya, meski tidak bisa sembuh total, tetapi bisa menjaga kondisimu agar tidak memburuk lagi. Kamu memerlukan seseorang di sekitarmu untuk menjagamu selama 24 jam sehari, ini pasti adalah hal yang mudah bagimu. Jika aku telah menemukan bahan obatnya, aku akan menyembuhkanmu. Raut wajah Morgan Wu tampak serius, dia segera membungkuk kepada Thomas Kin. Terima kasih Tuan Kin. Jika ini adalah tabib yang lain, Morgan Wu mungkin tidak akan mempercayainya. Tetapi dia secara pribadi telah melihat keterampilan medis Thomas Kin. Dia bahkan dapat menarik cucunya kembali dari gerbang kematian, maka tentu saja dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya. Dengan adanya ucapan dari Dr. Kin, mungkin saja dirinya bisa hidup selama beberapa tahun lagi. Morgan Wu diam-diam berpikir. Sungguh sangat pantas ketika tadi dia memberikan bilah bambu dan kayu milik Hua Tuo kepadanya. Jika tidak, Thomas Kin tidak akan berinisiatif untuk memeriksa denyut nadinya dan tentu saja dia juga tidak akan mengetahui bahwa dia ternyata memiliki penyakit yang begitu serius. Jika ditunda selama 2 tahun, mungkin dia sudah duduk di atas kursi roda. Pada saat itu, dia tidak akan bisa mengurus dirinya sendiri dan Morgan Wu akan merasa sangat sedih dan kecewa dengan dirinya. Pada saat ini, Morgan Wu semakin lebih menghormati Thomas Kin. Setelah meninggalkan Antique City, Thomas Kin kembali ke rumah keluarga Zhu. Hari ini, Lydia Wang sedang dalam suasana hati yang baik karena dia telah membeli sebuah harta karun.
Tetapi setelah dia pulang dan membahasnya, Melissa Zhu dan Robin Zhu sama-sama tidak setuju dia memiliki seluruh 20 miliar rupiah. Karena Melissa Zhu telah melihatnya dengan matanya sendiri, Lydia Wang tidak pernah percaya dengan Kak Thomas, dia sendiri yang ingin menjualnya dengan harga 200 juta rupiah. Lydia Wang sangat marah karena mereka berdua tidak menuruti keinginannya. Mereka tidak menurutinya yang merupakan keluarga mereka, tetapi malah membela orang luar. Dalam waktu kurang dari 1 sore, kakek Gao sudah menemukan seorang penjual. Untuk menunjukkan kesungguhannya, dia melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian baru mengambil barangnya. Setelah uang 20 miliar rupiah masuk ke rekening Thomas Kin, kakek Gao baru membawa pergi cincin kerajaan itu. Lydia Wang sangat cemburu, dia sangat menginginkan uang 20 miliar rupiah itu. Saat tidak ada siapa-siapa, Lydia Wang menarik Melissa Zhu dan berbisik. Putriku, apakah Thomas Kin ada mengatakan bagaimana dia berencana akan membelanjakan uang 20 miliar rupiahnya? Dr. Stranger Thomas Kin, bab 316/3. Melissa Zhu mengerutkan keningnya, Ibu, bagaimana Kak Thomas membelanjakan uangnya adalah urusannya, apa hubungannya denganmu? Lydia Wang memutar bola matanya, dasar kamu. Sekarang Thomas Kin adalah orang miskin, tiba-tiba mendapatkan uang 20 miliar rupiah, akankah dia membelanjakannya? Melissa Zhu tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa terdiam, biarkan saja ibu mengatakan apa yang dia ingin katakan. Lagi pula masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Lydia Wang hanya bisa terdiam ketika melihat putrinya tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Dasar, kamu benar-benar ingin membuatku kesal. Thomas Kin itu selalu sangat tertarik padamu, kan? Pikirkanlah sebuah cara untuk membuat dia memberikan uang 20 miliarnya kepadamu, aku yang akan membantunya untuk menyimpannya. Melissa Zhu benar-benar merasa ucapan ibunya sangat konyol. Ibu, itu adalah uang Kak Thomas, atas dasar apa ibu yang menyimpannya? Kamu. Lupakan saja, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Lydia Wang tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa menemukan solusinya sendiri. Dia harus mendapatkan uang 20 miliar rupiah ini dari Thomas Kin. Anak ini benar-benar sangat beruntung. Sampai bisa mendapatkan uang 20 miliar rupiah, jika uang ini berada di tangannya, mungkin saja uang ini akan habis dalam beberapa hari, Lydia Wang mulai berpikir. Omong-omong, besok adalah ulang tahun nenekmu, hadiah apa yang akan kita berikan? Melissa Zhu menggelengkan kepalanya, aku masih belum memikirkannya. Apakah kita harus mengirimkan hadiahnya secara terpisah atau langsung memberikan hadiah yang lebih baik? Lydia Wang berkata, lebih baik kita memberikan hadiah yang lebih baik. Jika memberikan dua hadiah itu mungkin akan terlihat tidak terlalu berharga, bukankah akan lebih memalukan jika dibandingkan dengan hadiah yang diberikan oleh pamanmu? Di keluarga Zhu, meskipun Melissa Zhu belum berkeluarga, tetapi dia telah mencapai kesuksesan dalam karirnya, seharusnya dia membeli hadiah yang dibeli oleh dirinya sendiri. Akan tetapi, setiap orang memiliki sumber keuangan yang terbatas, daripada memberikan dua hadiah yang kecil, lebih baik memberikan hadiah yang besar bersama-sama. Melissa Zhu bertanya, Kak Thomas, apakah kamu memiliki ide? Lydia Wang memutar matanya, ide apa yang dia baru saja ingin menyindir beberapa patah kata, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa anak ini memiliki uang 20 miliar rupiah. Thomas Kin, sudah waktunya kamu mengeluarkan sejumlah uang, mari kita bagi 3, bagaimana jika kamu membeli hadiah yang sangat bagus? Thomas Kin berkata, boleh juga, kalian tidak perlu mengeluarkan uang, aku yang akan membelikan hadiahnya. Lydia Wang langsung setuju, baiklah, kalau begitu kamu yang akan membeli hadiahnya. Dalam hal ini, Lydia Wang sama sekali tidak merasa sungkan. Nyonya besar menyukai barang antik,
bukankah kamu sudah memiliki uang? Belilah barang antik yang bagus, kebetulan kamu mengenal Guru Gao, biarkan dia membantumu. Thomaskin mengangguk dan mengucapkan beberapa kata. Karena dia menyukai barang antik, maka Thomaskin akan memberikan bilah bambu dan kayu yang berisi tulisan tangan asli dari Hua Tuo sebagai hadiah ulang tahunnya. 2 hari kemudian, pesta ulang tahun Nyonya Besar tiba. Meskipun kali ini hanyalah sebuah pesta ulang tahun. Seharusnya tidak dirayakan dengan besar, tetapi belakangan ini keluarga Zhu telah berkembang dengan sangat baik, sehingga banyak orang yang diundang. Ketika Thomaskin dan yang lainnya tiba di rumah Nyonya Besar, banyak pemimpin bisnis dari keluarga lain telah tiba. Nyonya Besar sedang duduk di halaman dengan senyuman di wajahnya. Real estate keluarga He benar-benar telah membuatnya merasa bangga. Setelah Lydia Wang masuk, dia bergegas berjalan ke depan untuk mengucapkan selamat. Aku berharap ibu dapat hidup dengan bahagia dan sehat selamanya. Gael Zhu mencibir di sebelahnya. Adik ipar, ibu sedang berulang tahun hari ini, kalian malah datang ke sini dengan tangan kosong. Bersambung.